Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikopatologi yang beranggotakan Muhammad Irsyad Yunus dan Nur Ramasari merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan materi panik, anxiety, obsessive, and disorder atau biasa kita kenal dengan gangguan kepanikan, gangguan kecemasan umum, dan gangguan obsesif yang akan kita bahas tuntas pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama adalah Generalized Anxiety Disorder atau dikenal dengan kecemasan umum, yang merupakan kecemasan atau gangguan ini bersifat umum yang diawali dengan serangan sebuah kecemasan sehingga menjadikan kepanikan dan menjadikan kecemasan itu tidak dapat dibendung oleh suatu individu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari gangguan kecemasan umum atau dikenal dengan GAD, kita harus ketahui bahwa ada beberapa ciri-ciri atau gejala yang akan menandakan bahwa seseorang mengidap atau didiagnosis gangguan kecemasan umum. Yang pertama, khawatir tanpa pandang bulu tentang segala hal, khawatir yang dikategorikan tidak produktif. 3. Tidak dapat menentukan apa yang akan ia lakukan dengan situasi ke depan. Dan yang keempat, kegelisahan atau perasaan tertekan. 5. Mudah lelah. 6. Kesulitan berkonsentrasi. 7. Sifat lekas marah. 8. Ketegangan otot. Dan yang 9. Gangguan tidur. Nah, tetapi dari gangguan seperti ini, sebelum kita menetapkan seseorang dengan gejala atau gangguan kecemasan umum, dia harus melalui ciri-ciri ini kurang lebih selama 6 bulan belakangan, di mana dia lebih merasa dominan melakukan atau mengikuti ciri-ciri ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk di statistik. Dalam sebuah kasus seperti kasus Iren, bahwa Iren merupakan orang yang diperintah oleh kekhawatirannya itu sendiri, karena kekhawatiran yang membuatnya tidak dapat dibendung oleh dirinya sehingga merupakan kecemasan umum. Tapi kasus ini tidak banyak didiagnosis oleh orang lain karena gangguan ini banyak ditemukan dari orang yang berumur dewasa atau lebih tua karena rentang dari kecemasan terhadap kesehatan yang buruk atau situasi kehidupan yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi menurun, sehingga dengan mudah orang yang lebih dewasa akan cenderung mudah mendapatkan atau mengalami kasus kecemasan umum ini. Namun, dalam seperti kasus Iren ini, banyak orang yang menderita hal tersebut namun tidak melaporkan diri atau tidak segera melakukan treatment atau pengobatan. Justru hanya dengan kasus-kasus yang ringan seperti cemas rendah yang dengan cepat dan sigap seseorang untuk memeriksakan dirinya. Nah, selanjutnya kita mengetahui pengobatan atau treatment apa yang bisa dilakukan bagi orang yang menderita kecemasan umum. Dapat dikatakan bahwa proses penyembuhan atau treatment bagi orang yang menderita hal ini bisa dikatakan cukup tersedia, mulai dari segi obat ataupun dari segi psikologisnya, yaitu bantuan obat, yakni benzodiazepin, di mana bantuan ini atau obat yang diberikan ini dapat memberikan kelegaan dalam waktu jangka pendek. Namun, hal ini memiliki resiko terhadap fungsi kognitif dan motoriknya. Namun, Ikatan Dokter telah menyepakati bahwa bantuan obat benzodiazepin ini dapat digunakan bagi orang yang menderita kecemasan umum yang masih level awal atau masih dikategorikan ringan. Nah, selanjutnya ada bantuan psikologis.
mulai dari terapi kognitif dengan teknik coping untuk membantu melawan kekhawatirannya, di mana ia dibantu untuk menerima hal-hal yang membuat pikiran dan kecemasannya itu muncul sehingga seseorang tidak dapat membendungnya. Kemudian, ia dibantu dengan teknik coping di mana ia mampu menyusun rencana di masa depan dengan baik. Dengan hal-hal ini bisa dilakukan dengan proses meditasi dengan tujuan pasien bisa mentoleransikan perasaan yang ia miliki terhadap apa yang terjadi secara faktual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panic disorder with and or without agoraphobia. Jadi panik yang disertai dengan agoraphobia dan juga tidak disertai dengan agoraphobia. Panik adalah reaksi kecemasan intens yang kemunculannya bersamaan dengan simptom fisik, jantung berdegup kencang, napas cepat, tersengal-sengal atau sulit bernafas, berkeringat hebat, dan merasa lemah atau pusing. Secara deskripsi klinis, serangan panik itu muncul secara spontan atau tanpa diduga, tetapi seiring waktu, serangan-serangan ini dapat dihubungkan dengan situasi atau isyarat tertentu. Individu dapat menghubungkan situasi ini dengan serangan panik masa lalu atau mungkin merasa sulit untuk melarikan diri ketika serangan lain terjadi. Nah, di sini ada panic disorder with agoraphobia atau PDA dan panic disorder without agoraphobia. Nah, pertama, bagaimanakah yang dikatakan dengan panic disorder without agoraphobia, panik tanpa agoraphobia, dan panic disorder with agoraphobia, panik dengan agoraphobia? Banyak orang yang mengalami serangan panik tidak serta-merta mengembangkan gangguan panik. Demikian pula, banyak yang mengalami kecemasan dan kepanikan tanpa mengembangkan agoraphobia. Dalam kasus tersebut, gangguan itu disebut gangguan panik tanpa agoraphobia. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan panic with agoraphobia? Agoraphobia adalah perasaan takut untuk di tempat publik, di mana seseorang lebih sulit melarikan diri atau merasa tidak tersedianya akan bantuan. Orang yang menderita agoraphobia selalu merencanakan untuk melarikan diri dengan cepat. Misalkan mereka akan bersembunyi di tempat-tempat yang tidak banyak orang, dan kasus yang paling terparah mengenai agoraphobia, mereka akan tidak bersembunyi di suatu rumah dan tidak akan meninggalkan rumah bahkan dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Nah, selanjutnya di sini ada statistik. Berdasarkan penelitian, anak-anak pra-remaja telah diketahui mengalami panik yang tidak terduga atau kadang-kadang ada gangguan panik. Meskipun hal ini cukup jarang, kebanyakan serangan panik awal itu yang tak terduga itu dimulai pada saat atau setelah kita mengalami pubertas. Secara garis besar di sini ditandai bahwa 75% atau lebih dari yang menderita agoraphobia itu dominan terjadi kepada wanita. Nah, kapan seseorang dapat diagnosis mengidap gangguan panik? Setidaknya seseorang itu mengalami serangan panik berulang dan tidak diinginkan. Setidaknya ada satu serangan harus disertai dengan salah satu ciri-ciri yang nanti akan disebutkan. Dan hal ini setidaknya berlangsung selama 1 bulan. Nah, ciri-cirinya yang muncul itu, yang pertama, khawatiran terus-menerus tentang adanya serangan tambahan. Yang kedua, khawatir tentang implikasi dari serangan tersebut atau konsekuensinya, misalkan akan kehilangan kendali, mengalami serangan jantung, dan menjadi gila. Nah, di sini yang ketiga ada perubahan signifikan dalam perilaku yang terkait dengan serangan tersebut. Nah, disinilah akan ada perilaku yang itulah yang dikatakan dengan dia akan berperilaku bahkan seperti kehilangan kendali dan bisa menjadi gila. Selanjutnya di sini ada penyebab. Dalam sebuah penelitian banyak dibuktikan bahwa gangguan beserta dengan agoraphobia dan tidak disertai dengan agoraphobia itu dipengaruhi oleh kondisi biologis dan psikologis. Nah, secara
biologis, gen bisa menciptakan kecenderungan tapi bukanlah suatu kepastian akan berkembangnya gangguan panik atau gangguan psikologis lainnya. Faktor lain yang juga memiliki peranan penting yaitu pola pikir. Orang dengan gangguan panik dapat menyalahartikan sensasi tubuh sebagai tanda bahaya yang akan menimpanya dan juga mudah sensitif terhadap sensasi fisik mereka sendiri. Jadi disinilah ada biologis dan psikologis itu ditentukan oleh pola pikir orang yang memiliki gangguan panik tersebut. Nah, dalam otak secara biologis ada yang dikatakan dengan GABA. GABA itu adalah neurotransmitter inhibitor yang menurunkan aktivitas berlebih pada saraf pusat dan membantu mengatasi respon tubuh terhadap stres. Jika aktivitasnya tidak cukup, neuron akan menembak secara berlebihan dan mungkin dapat membuat seseorang itu akan kejang-kejang. Nah, orang dengan gangguan panik itu cenderung memiliki kadar GABA yang rendah pada bagian otaknya. Selanjutnya di sini ada teori kognitif David Clarke. Nah, teori David Clarke itu menjelaskan secara rinci beberapa proses kognitif yang mungkin sedang berlangsung dalam gangguan panik. Clarke itu menekankan kerentanan psikologis khusus orang-orang dengan gangguan ini untuk menafsirkan sensasi fisik normal dengan cara bencana. Dengan kata lain, meskipun kita semua biasanya mengalami detak jantung yang cepat setelah berolahraga. Nah, jika orang yang mengalami kerentanan psikologis atau kognitif, mereka akan atau mungkin menafsirkan respon tersebut sebagai bahaya dan akan mengalami gelombang kecemasan. Jadi mungkin pada dasarnya kita setelah olahraga kita mengalami detakan jantung yang cepat. Padahal ini adalah efek dari olahraganya, bukan dari efek atau situasi-situasi yang terjadi sehingga menyebabkan kepanikan. Nah, orang dengan gangguan yang panik bisa jadi mereka mengalami degupan jantung yang sangat cepat. Mereka berpikir ini bukan dari efek dari olahraganya, melainkan mengatakan ini adalah sebuah ancaman. Selanjutnya di sini ada treatment atau pengobatan bagi orang yang mengalami gangguan panik. Di sini ada obat benzodiazepin. Benzodiazepin itu tampaknya efektif dalam mengobati gangguan panik, namun obat ini bekerja dengan cepat dan sulit untuk dihentikan karena ketergantungan yang biasanya ada kecanduan psikologis atau fisik. Oleh karena itu mereka atau obat-obat benzodiazepin ini tidak direkomendasikan sekuat SSRI. Di sini SSRI atau inhibitor reuptake selective serotonin merupakan obat yang diindikasi untuk gangguan panik berdasarkan semua bukti yang tersedia. Meskipun penggunaan obat ini melihat disfungsi seksualnya tampak terjadi pada 75% atau lebih bagi orang yang menggunakan obat ini. Selanjutnya di sini ada panic control treatment. Bagaimana perawatan terhadap panic control treatment ini? Di sini kita melihat ada perawatan psikologis yang diberikan kepada pasien. Awalnya perawatan ini semacam terkonsentrasi pada pengurangan penghindaran agrofobik. Mereka menggunakan strategi berdasarkan paparan situasi yang ditakuti. Strategi perawatan berbasis pajanan ini adalah mengatur kondisi di mana pasien dapat secara bertahap menghadapi situasi yang mereka takuti dan belajar bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Pada dasarnya, baik melalui pengobatan obat ataupun psikologis, perawatan yang paling efektif yang dilakukan adalah dengan bantuan psikologis. Nah, salah satunya yaitu dengan perawatan pengendalian panik atau panic control treatment atau PCT. Karena disinilah salah satu metode psikologis perawatannya itu dengan melakukan pengendalian panik, berkonsentrasi pada pemeran pasien pada kelompok sensasi dan mengingatkan mereka pada serangan panik mereka. Selanjutnya di sini ada obsesi compulsive disorder. Jadi gangguan obsesi kompulsif.
Secara deskripsi klinis, obsesi keadaan di mana pikiran, gambaran, atau dorongan yang mengganggu dan sebagian besar tidak masuk akal yang coba ditolak atau dihilangkan oleh pikiran individu. Kompulsi itu merupakan pikiran atau tindakan yang digunakan untuk menekan obsesi dan memberikan kelegaan. Selanjutnya di sini ada statistik. Dalam sebuah kasus obsesi kompulsif disorder ini ditemukan kasus Richard yang jarang ditemukan pada umumnya dalam sebuah penelitian, dikarenakan terkadang seorang itu mengalami OCD ini tidak memeriksakan diri dan menganggap hal ini menjadi hal yang biasa dan normal. Ia merasa terganggu apabila hal yang ia lakukan akan mengganggu proses umumnya seperti kognitif, sosial, dan sebagainya. Karena hal ini salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Selanjutnya lagi di sini ada penyebab mengenai terjadinya obsesif kompulsif. Dalam sebuah penelitian banyak dibuktikan bahwa obsesif kompulsif itu dapat disebabkan oleh yang pertama itu faktor genetik, lalu disusul oleh body psikologis yang menekankan faktor kognitif dengan pembelajaran. Jadi maksudnya dengan faktor genetik, aktivitas gen tertentu memengaruhi keseimbangan senyawa kimia dalam otak yang menyebabkan terstimulasinya jaringan saraf yang disebabkan sirkuit kekhawatiran bahwa terdapat sesuatu yang salah dan membutuhkan perhatian secepatnya sehingga menimbulkan pemikiran obsesif yang mencemaskan perilaku kompulsif yang berulang. Sinyal ini mungkin berasal dari pusat pemicu rasa takut di otak. Nah, amigdala yang merupakan bagian sistem limbik. Model psikologis. Nah, di sini ada model psikologis dari OCD itu menekankan faktor kognitif dan pembelajaran. Maksudnya orang-orang dengan OCD itu cenderung terlalu fokus dengan pikiran mereka. Mereka juga tampaknya tidak bisa memutus siklus mental sehingga pikiran buruk, negatif yang sama selalu tergambar atau tergiang dalam pikiran mereka. Mereka juga cenderung melebih-lebihkan resiko yang akan terjadi atau suatu keadaan buruk yang terjadi dalam situasi yang mereka rasakan. Selanjutnya di sini ada pengobatan atau treatment untuk OCD. Tampaknya obat yang paling efektif adalah obat yang secara khusus menghambat pengambilan kembali serotonin seperti klopiramin atau SSRI. Ini bermanfaat hingga 60% pasien dengan OCD sesuai dengan penelitian. Tanpa keunggulan khusus satu obat dibandingkan dengan obat lainnya, rata-rata ini digunakan sebagai obat dalam obat yang digunakan untuk mengobati OCD. Namun apabila obat ini tidak digunakan lagi, biasa terjadi kambuh penyakitnya, karena bisa dikatakan orang yang mengonsumsi obat ini sudah mengalami ketergantungan. Jika tidak mengonsumsinya lagi, akan terjadi kambuh. Selanjutnya di sini ada perawatan psikologis atau EPR atau Exposure and Ritual Prevention. ERP itu adalah sebuah proses di mana ritual secara aktif dicegah dan pasien secara sistematif dan bertahap dihadapkan pada pikiran atau situasi yang mereka takuti. Di sini juga ada psikosurgery. Nah, psikosurgery itu adalah salah satu perawatan yang lebih radikal ya untuk OCD. Psikosurgery itu adalah istilah yang keliru yang mengacu pada bedah saraf untuk gangguan psikologis. Padahal ini kebanyakan dari yang mengidap OCD itu gagal untuk merespon pengobatan obat atau psikologis. Pengobatan ini dilakukan dengan operasi terkait dengan kapsulotomi. Sesuai hal penelitian, dari 25 pasien 5 tahun pengobatan sebelumnya, sekitar 35% dari 9 pasien mendapatkan manfaat yang signifikan dari pengobatan ini. Tetapi dari 6 dari 9 pasien tersebut menderita efek samping yang merugikan dari operasi. Jadi dari pengobatan psikosurgery ini tidak berjalan secara mulus karena ada beberapa pasien yang mengalami
efek samping dari operasinya. Sehingga tak lama kemudian perawatan radikal seperti ini, yaitu psikosurgery, tidak lagi digunakan. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang dibawakan oleh kelompok 2 materi psikopatologi tentang panik, anxiety, obsessive, and dear disorder. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Stay healthy, stay happy. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.